Waduh, polisi Prancis pakai gas air mata untuk membubarkan kamp imigran di Paris. Polisi Prancis menggunakan gas air mata untuk membongkar kamp imigran baru di pusat kota Paris. Kamp itu menampung ratusan pengungsi yang dievakuasi dari tempat penampungan sementara di pinggiran kota tanpa dipindahkan. Para relawan telah membantu mendirikan sekitar 500 tenda biru di Place de la République di jantung ibu kota Prancis pada Senin lalu, yang dengan cepat diisi oleh para imigran mayoritas berasal dari Afghanistan. Sekitar 1 jam kemudian polisi datang untuk membongkar kamp. Mereka mengangkat tenda-tenda meski masih ada orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka pun mendapat protes para migran dan cemoohan dari relawan. Mereka terlalu kejam, Ishak Shahbudin, seorang pengungsi Afghanistan berusia 34 tahun dan dipaksa keluar dari tendanya. Kami hanya ingin atap. Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan sisa penghuni kamp, menyebabkan para migran keluar ke jalan-jalan pusat kota Paris. Pembongkaran kamp ini dilakukan 1 minggu setelah para imigran dievakuasi dari tempat penampungan sementara di pinggiran utara Saint-Denis tanpa dipindahkan sebelumnya. Ian Brossard, wakil wali kota yang bertanggung jawab atas perumahan, akomodasi darurat dan juga pelindungan pengungsi, mengecam tanggapan hukum dan juga keterlibatan terhadap situasi sosial tersebut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan foto-foto pembongkaran itu mengejutkan dan bahwa dia telah memerintahkan polisi kota untuk memberikan laporan tentang izin hal tersebut. Diketahui, ribuan orang telah melakukan perjalanan dari Paris ke pelabuhan Calais dan berusaha menyelundup dengan truk yang menuju ke Inggris melalui sejumlah kecil orang mencoba menyeberang dengan perahu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, demo warga Prancis berakhir ricuh tolak rancangan undang-undang keamanan polisi. Puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis pada Sabtu 28 November kemarin, pasca pengajuan rancangan undang-undang atau RUU keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi di sejumlah lokasi demo berakhir ricuh antara pendemo dan juga polisi. Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga 1 tahun penjara dan denda 45.000 euro. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis, dan juga korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai belai tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan juga memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat. Dalam unjuk rasa, demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan. Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran, dan warga lainnya menilai sikap polisi dalam bernindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir, khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu. Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan air mata. Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan juga pengunjuk rasa. Kami harus memperluas debat dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan, kata Assad Traoré, aktivis anti-brutalitas kepada Associated Press. Setidaknya ada 46.000 pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republik di Paris bersama Traoré.
Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Damanin. Kepala Kepolisian Paris Didier Lallement menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai. Pemerintah Macron berdalih undang-undang keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Monde, Luc Brunner, berpendapat lain. Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri, termasuk pasukan polisi, ketika mereka menjadi sasaran, dan itu sah. Polisi melakukan tugas yang penting, katanya. Tapi bukan itu masalahnya, ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka jurnalis untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi, lanjut Brunner. Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menunjuk komisi untuk menyusun kembali pasal 24 pada undang-undang tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draft yang baru pada awal tahun depan bersama media dan juga polisi. Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seorang pria, yaitu yang berkulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir. Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat melakukan hal yang sama pada produser musik Michael Ziegler. Sementara itu, sikap mengutuk terhadap Prancis kembali digaungkan oleh sejumlah tokoh agama, politikus, dan akademisi Muslim dunia. Dalam sebuah pernyataan terbaru yang dirilis Jumat 4 Desember lalu, mereka menunjuk adanya gerakan Islamofobia baru-baru ini di Eropa dan mendesak langkah boikot barang-barang dari negara itu segera dilakukan. Setelah dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, pemerintah Prancis kini dilaporkan melancarkan serangan terhadap masjid. Tak hanya itu, hal itu juga dilakukan dengan menakuti warga Muslim di negara Eropa Barat tersebut, seperti menginterogasi mereka dengan dalih memerangi separatisme. Di antara tokoh-tokoh Muslim terkemuka yang menandatangani seruan boikot adalah Ketua Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim Ahmad Al-Raisuni, ulama Ethiopia Muhammad Al-Hasan Al-Dodo, cendekiawan Maroko Al-Hasan Al-Katani, teolog Islam Mesir Yusuf Al-Qaradawi, dan juga tokoh Muslim Yordania Ihsan Al-Utaibi. Langkah ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Damanin mengatakan pemerintah telah meluncurkan gelombang tindakan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi ekstremisme agama. Menambahkan ada 76 masjid diduga sebagai separatisme. Dalam beberapa hari mendatang, pemeriksaan akan dilakukan di tempat-tempat ibadah ini. Jika keraguan ini dikonfirmasi, saya akan meminta penutupan, ujar Damanin dalam sebuah wawancara dengan radio RTL dilansir dari APNA pada Minggu 6 Desember 2020. Damanin juga mengatakan ada sebanyak 66 migran tanpa dokumen diduga melakukan gerakan radikalisasi yang saat ini telah dideportasi. Pemerintah Prancis yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron telah menanggapi beberapa serangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dengan tindakan keras. Pada 20 Oktober, Prancis memerintahkan penutupan sementara sebuah masjid di luar ibu kota Paris sebagai bagian dari tindakan keras terhadap orang-orang yang diduga menghasut kebencian, setelah hal yang terjadi pada guru Prancis Samuel Paty. Sebelumnya ia diketahui menunjukkan karikatur ofensif Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Prancis juga telah menutup 2 organisasi amal Muslim, Baraka City, dan kelompok hak-hak sipil yang memantau kejahatan rasia, Collective Against Islamophobia in France atau CCIF. Keduanya membantah tuduhan pemerintah negara itu bahwa mereka menyembunyikan keterkaitan dengan kelompok radikal.